Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Kita belajar lagi di kimia untuk minyak bumi, yang kedua minyak bumi ya. Oke, lanjut. Yang pertama kita akan belajar proses pembentukan minyak bumi, kemudian komposisi minyak bumi. Yang terakhir adalah pengolahan dan kegunaan minyak bumi. Untuk definisinya, minyak bumi dalam bahasa Inggris disebut petroleum, yang berasal dari dua kata, petrus dan oleum. Petrus artinya karang dan oleum artinya minyak. Minyak bumi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang kelanjutan dari makhluk hidup setelah terkubur selama jutaan tahun. Minyak bumi mengandung senyawa-senyawa yang sangat bervariasi, dari senyawa dengan kerapatan rendah atau gas hingga senyawa yang kerapatannya tinggi padatan. Mari kita simak video dari pembentukan minyak bumi. Tumbuhan dan hewan mati, sebagian dimakan dan sebagian jatuh ke dasar laut. Kemudian badai atau longsor menyebabkan terbentuknya lapisan lumpur baru. Lapisan lumpur yang terbentuk. Semakin tinggi dan menumpuk, kemudian tekanan dari atas mengubah menjadi batuan dan karang. Kemudian jasad dan tumbuhan berubah menjadi minyak dan gas alam. Gas dan minyak didorong ke atas melalui batuan berpori dan terjebak sehingga dapat berkumpul di sini. Pembentukan minyak bumi. Yang pertama ada teori anorganik dan yang kedua ada teori organik. Teori anorganik dikemukakan oleh Berthelot tahun 66 yang menyatakan bahwa minyak bumi berasal dari reaksi kalsium karbida dan air menghasilkan asetilen yang dapat berubah menjadi minyak bumi pada temperatur dan tekanan yang tinggi, berarti pada suhu dan tekanan tinggi, terkubur dalam batuan berpori secara anaerob. Yang kedua ada teori organik, yaitu teori yang dikemukakan oleh Encke, yang menyatakan bahwa minyak bumi terbentuk dari proses pelapukan dan penguraian jasad renik mikroorganisme yang hidup di laut jutaan tahun lalu dalam batuan berpori secara anaerob. Untuk tahap pengolahannya, minyak yang masih mentah, yang pertama adalah desalting. Desalting yaitu proses penghilangan kotoran atau garam. Garam termasuk kotorannya yang akan mengotori minyak yang terdapat dalam minyak mentah. Kemudian, selanjutnya adalah distilasi bertingkat. Distilasi adalah proses pemisahan komponen-komponen minyak mentah berdasarkan perbedaan titik didih. Contoh gambarnya seperti ini. Minyak mentah berisi dari beberapa macam hidrokarbon yang memiliki beberapa titik didih yang berbeda. Untuk memisahkan masing-masing kompon, minyak pertama dikirim ke boiler, kemudian dipanaskan dengan super panas yang akan menjadi cairan dan gas. Cairan tersebut akan berubah menjadi gas jika memiliki titik didih yang kurang dari
0 derajat Celcius, alias langsung berubah jadi gas kalau misalnya titik didihnya semakin kecil, tapi titik didihnya semakin tinggi atau di atas 500 derajat Celcius akan semakin kental atau semakin padat. Contohnya yang paling gampang menguap yaitu yang biasa kalian gunakan sebagai bahan bakar untuk kompor di dapur, LPG. Isinya adalah gas propan dan butana. Kemudian yang kedua adalah gasolin atau bensin. Ketiga, jet fuel. Keempat, diesel. Kelima, heavy fuel oil. Keenam adalah wax and lubricant. Yang ketujuh adalah bitumen atau aspal.